Halo dosen dan juga asdos yang menonton video ini. Di sini adalah ini adalah tugas CLO2 di mana saya Mas Rubayandi Muhyo dengan NIM 103012300001 saya akan mengerjakan tugas CLO nomor 1 dan nomor 2. Nah, pertama-tama saya akan mulai dengan nomor 1A terlebih dahulu, di mana nomor 1A adalah barisan AN sama dengan 1 sampai tak hingga menuju tak hingga, dan AN sama dengan N dikurang akar N per N, dimana kita bisa mencari nilai konvergen atau divergen dengan limit. Kita memakai limit di sini, sehingga kita perlu catatan atau note bahwa limit N menuju hingga mendekati hingga adalah AN adalah ini, tidak boleh sama dengan tidak. Nah, ini adalah catatan note. Oke, kita sudah menulis ini terlebih dahulu. Setelah itu kita mencari limitnya. Nah, limitnya saya akan tulis limit N theta hingga N dikurang akar N, atau pertama-tama AN terlebih dahulu. Supaya paham. Ini AN. Setelah itu AN tinggal disubstitusi. AN ini, nilai AN ini tinggal disubstitusi ke dalam limit ini. Limit, kita tulis ulang, limit mendekati theta hingga AN maksudnya N dikurang akar N per N. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai theta hingga ini atau mensubstitusikan nilai theta hingga ini ke dalam formula ini. Kita cek bahwa theta hingga dikurang akar theta hingga per theta hingga. Nah, kita sudah mencek, ternyata jawabannya tidak sesuai, sehingga kita hasil dari limit kita langsung mensubstitusikan nilai theta hingga ini harus diubah. Harus diubah sehingga kita memfaktor atau memisahkan dengan kata yang lebih sederhana, memisahkan atau memfaktorkan nilai-nilai ini agar kita bisa mencari nilai dari limitnya. Oke, ini saya hapus saja. Ini limit theta hingga menuju theta hingga ini kita bisa memisahkan seperti ini, sehingga N per N dikurang dengan limit X menuju theta hingga dari N. Karena di sini sudah limit, kita tidak maksudnya di sini sudah negatif, kita tidak perlu menulis negatif lagi di sini. N ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Ini karena N per N kita bisa coret kurang limit hingga ini kita bisa tulis dengan N setengah per 1. Atau di sini kita bisa kita pakai cara yang ini terlebih dahulu, dengan limit hingga 1 dikurang dengan ini, kita bisa masukkan nilai limit ini ke dalam sini. Ke dalam sini, yaitu 1 dikurang dengan 0 sama 1. Atau kita bisa memakai cara seperti ini, limit X menuju theta hingga N per akar N per N ini sama dengan limit menuju theta hingga ini N dikali dengan 1 dikurang dengan akar N, sehingga kita bisa coret dan nilai dari 1 limit hingga adalah 1 dikurang dengan ini kita bisa keluarkan, saya tulis di sini saja seperti ini, limit X meta hingga 1 dikurang dengan N akar seper N, sehingga hasilnya ini adalah 0, sehingga 1 dikurang dengan 0 adalah 1. Nah, ini sama saja nilai dengan ini. Ini adalah cara pertama atau cara kedua. Intinya nilainya yang kita dapat di sini yaitu limit sama dengan 1. Nah, saya hapus saja atau saya akan tulis kesimpulannya di sini. Kesimpulan atau dalam notasi matematika kita bisa menulis seperti ini. Kesimpulan, jadi barisan AN sama dengan 1 sehingga
adalah konvergen ke 1 karena nilai limitnya adalah 1. Konvergen ke 1 karena nilai AN limit AN di sini AN sama dengan 1 atau tidak maksud saya dan AN sama dengan 1 dan tidak sama dengan tak hingga. Nah, yang kita sudah catat di awal ini. Sehingga kesimpulannya jadi barisan AN konvergen ke 1 karena nilai dari limitnya sama dengan 1. Nah, itu adalah hasil dari solusi dari nomor 1A, dan di sini saya akan menjelaskan solusi untuk 1B. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dari nomor 1B. Nah, nomor 1B berkaitan dengan nomor 1A, bahwa kita mendapat nilai dari limit 1A adalah 1. Nah, jika saya akan tulis di sini, jika N sama dengan 1 hingga AN jika AN konvergen, maka limit N menuju hingga AN sama dengan 0. Tetapi ini jika else-nya, jika ini 1, ini 2. Jika limitnya mendekati tak hingga tidak sama dengan 0, maka limit N sama dengan maksud saya notasi sigma 1 AN adalah divergen. Oke, divergen, konvergen. Nah, karena berhubungan dengan nomor 1 yang sudah kita kerjakan tadi, nomor 1A kita mencari nilai limitnya dan limitnya adalah 1, maka kita bisa lihat dari catatan ini atau algoritmanya ini. Jika limitnya sama dengan 0 yaitu konvergen, jika tidak berarti divergen. Nah, nomor 1A adalah 1, nilai limitnya adalah 1, sehingga kita bisa lihat di sini limitnya ini sama dengan 0, limitnya tidak sama dengan 0, limit 1 tidak sama dengan 0. Berarti kita mengambil kesimpulan yang kedua ini, jika limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0, limitnya tidak sama dengan 0, maka AN divergen. Makanya kita mengambil kesimpulan yang ini, divergen. Sehingga kesimpulannya dalam notasi matematika, karena nilai limit mendekati tak hingga AN sama dengan yang nomor 1 tadi tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan AN adalah deret divergen. Nah, itu adalah cara solusi untuk nomor 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor terakhir, yaitu nomor 2. Saya akan menjelaskan solusi untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya tentukan selang konvergenan deret pangkat X pangkat N per 2N plus 3. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya dengan uji rasio mutlak, dengan cara membagi dari UN plus 1, limit UN plus 1 dibagi dengan UN-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya saya akan tulis di sini. Limit N mendekati hingga mutlak plus 1 UN. Nah, UN-nya tuh yang mana? UN-nya adalah ini. Ini adalah UN-nya. Ya, bagaimana mencari nilai UN plus 1? Nah, caranya sangat gampang. N X pangkat N 2N plus dengan 3. Nah, ini adalah UN-nya. Jika UN plus 1, berarti tinggal substitusikan atau mengganti nilai N ini dengan N plus 1. Berarti ini N plus 1. Ini N, sudah ada N, tinggal masukin N plus 1. Berarti N
plus 4. Sudah, ini adalah nilai UN plus 1 akan dibagi dengan nilai yang awalnya. Nilai setelah dibagi dengan nilai awalnya atau nilai pertamanya. Sehingga di sini limit hingga x pangkat n plus 1 per dengan 2n plus 4 dikali atau dibagi xn 2n plus 3. Namun di sini bagi berarti kita langsung mengubah atau membalikan supaya menjadi kali. Langsung menjadi kali berarti nilainya adalah 2 pangkat n plus 3 per x. Nah, hasilnya adalah secara runut dulu ya. Di sini adalah n, di sini adalah ini kita bisa dalam bahasa sederhananya kita bisa memisahkan karena x pangkat n plus 1 adalah x n dikali x. Satunya dapat dari mana? Karena ini adalah 1 di sini. Sehingga formulanya adalah x n plus 1 menjadi seperti ini. X n x plus dengan 2n cara yang sama, 2 pangkat dengan 4, ini 2 cara yang sama lagi, 2 dipangkatkan dengan 3 xn. Nah, di sini kita bisa coret 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3, ini coret, ini 4 dikurang dengan 3 berarti 1 di sini. 1 di sini. Plak. Sisanya adalah x per 2. Di mana ini adalah x, limit dari ini adalah x per 2, yaitu rho sama dengan 1. Nah, perlu diingat bahwa kita sudah mendapat rho kurang dari 1, maksudnya rho kurang dari 1. Perlu diingat catatan, note, sini note. Untuk catatan, rho kurang dari 1 adalah konvergen mutlak. Rho lebih besar dari 1 adalah divergen. Dan rho sama dengan 1 ini tidak dapat diambil kesimpulan. Ambil kesimpulan. Nah, ini adalah catatan kita. Kita sudah dapat rho kurang dari 1, sehingga ini adalah deret di konvergen, maksudnya konvergen mutlak di x 2 kurang 1 di mana selangnya konvergenannya yaitu di min 1. Kita tinggal masukin ke sini x kurang 2 supaya kita mendapat nilai x nya saja, ini dikali 2, supaya ini dikali 2 juga, dikali 2 ini berarti min 2 x min 2, ini min 2 ya. Ini min 2, ini adalah 2. Nah, kita sudah mendapat intervalnya, atau dalam himpunannya ini bisa ditulis sebagai min 2,2 seperti ini. Nah, tapi di sini kita harus ketika sudah mendapat interval ini atau himpunan konvergenannya, kita harus mengecek ujung intervalnya, yaitu min 2 dan 2. Nah, di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Kita yang tadi sudah saya katakan bahwa kita harus cek ujung interval. Cek ujung interval ada 2, yaitu min 2 dan 2 tadi. Jika limit n menuju hingga n tidak sama dengan 0, maka di sini an divergen, sehingga kita bisa mensubstitusikan nilainya, yaitu limit hingga yaitu 2 pangkat n 2 plus dengan 3 sama dengan limit n 2 dipangkat n, ini bisa maksudnya ini 3 n plus 3 ini 2 n dikali 2, cara yang sama seperti tadi. Bisa dicoret bahwa ini limit dari 2 dipangkat 3 adalah 1/8 sama dengan 1/8, tidak sama dengan 0. Nah, bahwa dapat disimpulkan bahwa nilai ini
adalah divergen karena limit dari x n, maksudnya n tidak sama dengan 0, maka n sama dengan ini adalah divergen. Oke, nilai yang pertama untuk A adalah divergen, dan kita coba yang kedua. Ini yang interval yang ini ya guys, maksudnya asos, maaf, 2 dari sini min 2. Oke. Ini kita tadi sudah mensubstitusikan nilai yang ini di sini, dan juga kita akan mensubstitusikan nilai yang ini ke seperti ini. Yang sudah 0, cara yang sama, tapi x-nya atau an-nya nilai yang tadi itu diganti x-nya. X-nya pangkat n 2 n plus 3. Di sini limit n kali theta hingga adalah 2 dipangkatkan ini bisa min saja, min 1 dipangkatkan n baru dikali dengan 2 agar lebih mudah untuk kita coret-coret nilainya. Ini n. Ini cara yang sama seperti tadi, 2 pangkat n 2 pangkat 3. Ini kita bisa coret bahwa di sini nilainya bakal n sama dengan 0 1 pangkat n per 8. Mana di sini saya akan tulis bahwa UN UN di sini adalah 1/8. Nah, kita sudah mensubstitusikan atau cek ujung interval, ujungnya ini 2 dan min 2. Kita coba dan kita cek ujung intervalnya bahwa nilai keduanya itu tidak sama dengan 0. Jika 0, yaitu jika limit tidak sama dengan 0, maka divergen. Jika 0 sama dengan divergen. Nah, kedua-duanya menghasilkan 1/8, 1/8 dan juga 1/8 tidak sama dengan 0. Berarti artinya divergen. Atau kita bisa simpulkan, saya akan simpulkan di papan agar lebih jelas kesimpulannya. Kesimpulannya 1 UN sama dengan 1/8. Dan UN plus 1 di sini adalah 1/8, sehingga 1/8 ini sesuai dengan DGT atau deret ganti tanda, bahwa nilai awal harus lebih besar dengan nilai setelahnya, atau maksudnya UN harus lebih besar dari UN plus 1, dan limitnya itu harus sama dengan limit n menuju t hingga an-nya harus sama dengan 0. Atau saya akan bisa tulis di sini deret ganti tanda, ini note lagi, UN plus 1 kurang dari UN, dan nomor 2 limit n t hingga n sama dengan 0. Ini adalah syarat untuk DGT atau deret ganti tanda, sehingga di sini kita bisa tulis 1/8 kurang dari 1/8. Apakah benar? Ini adalah UN dan juga UN plus 1. Salah. Jika di sini ada tanda sama dengan baru benar. Namun di sini 1/8 tidak lebih besar daripada 1/8, sehingga ini tidak memenuhi atau salah. Dan 2 di sini limit n mendekati t hingga 1/8 ini tidak an ini an tidak 1/8 tidak sama dengan 0, sehingga tidak memenuhi deret ganti tanda ini tidak memenuhi, dan ini tidak memenuhi, sehingga ini dapat dikatakan divergen, dan ini yang nomor 1 juga ini adalah divergen. Nah, nomor 1 divergen, nomor 2 divergen. Nah, deret ganti tanda ini tidak memenuhi 1, 2 sama sekali tidak memenuhi, sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulan karena pengujian dari cek ujung interval, pengujian cek ujung interval membuktikan 1 dan 2, poin 1 dan poin 2 keduanya divergen, maka selang
kekonvergenannya adalah min 2 X 2 sampai 2, atau di sini himpunannya adalah 2,2. Nah, itu adalah solusi untuk nomor 2, yaitu dengan mencari UN mutlak, UN plus 1 dibagi dengan UN. Setelah itu kita sudah mendapat intervalnya, tapi kita harus cek ujung intervalnya dari ujung 2 dan juga min 2. Dan di sini dari ganti tanda syaratnya adalah poin 1 dan poin 2 yang sudah saya jelaskan. Namun ketika kita cek poin 1 divergen tidak memenuhi, dan nomor 2 tidak memenuhi juga, atau dapat dikatakan tidak konvergen, yaitu divergen. Sehingga kesimpulannya, karena pengujian cek uji interval membuktikan 1 dan 2 divergen, maka selang konvergenannya adalah min 2 ini min 2, dengan 2. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini menjadi pelajaran buat saya juga, dan juga teman-teman yang mungkin di YouTube menonton ini. Terima kasih.